Halo gengs, Goca. Dan sebelum kita mulai, gue cuma pengen mention dulu kalau ini itu adalah tempelan jerawat gitu. Karena kebetulan ada jerawat besar tumbuh di hari syuting. Gue kesel. Anyway, kita hari ini bakal cek sebuah laptop dari Huawei. Ini MacBook D14 dan gue rasa sih kalian bakal suka sih sama si satu ini karena gue personally ini suka banget. Dan ya, kita bakal cek ini apa aja fitur-fiturnya. Kemarin ini gue ada cek juga sebuah laptop dari Xiaomi yang harganya mirip-mirip lah sama si satu ini. Jadi gue bakal bandingin-bandingin sedikit lah sama laptop itu. Oke, jadi dari segi desain, ini terlihat sangat bagus sih, to be honest ya. Kita tahu ini terinspirasi berat dari MacBook ya, which bukan hal yang buruk banget sih gue rasa. Ini terlihat minimalis dan clean gitu desainnya, semua aluminium warna silver gini dengan cuma logonya ada di tengah Huawei. Dari segi build quality juga ini nggak ada kayak flexing gitu di bagian keyboardnya, definitely kerasa sturdy ya dan kokoh. Di bagian layarnya juga nggak ada flex yang terlalu gimana banget, nggak bikin serem. Tapi sayangnya itu ya punya hinge itu belum bisa buka dengan satu tangan gitu. Tapi ya sudah lah ya. Ngomong-ngomong soal dia punya layar, ini udah pakai IPS panel anti glare dan juga udah full HD resolusinya. Dan ya ini IPS enak aja sih, jauh lebih enak dibanding TN panel. Ini kita punya viewing angle yang udah lumayan bagus sih dan color akurasinya juga gue nggak ada alatnya sih untuk cek, tapi kalau gue pakai untuk edit foto itu masih enak banget. Di bagian bezel-bezelnya ini kerasa tipis semuanya, jadi lebih enak di mata. Tapi notice kalau ini tuh nggak ada webcam gitu di bagian atasnya. Karena webcamnya itu tersembunyi di bagian F-row. Walaupun sebenarnya keren sih, itu webcamnya bisa naik turun gitu. Dan actually lumayan satisfying kalau kita pencet-pencet gitu. Tapi punya webcam di bagian bawah itu nggak enak banget sih kalau misalkan pekerjaan kita itu berputar di meeting online gitu. Dan gue bakal asumsi bakal banyak orang yang kayak gitu karena di situasi sekarang. Jadi ya, webcamnya salah satu kelemahan menurut gue di laptop ini. Gue sih nggak apa-apa kalau misalkan top bezelnya itu lebih tebal sedikit, tapi bisa untuk taruh webcam. Gue rasa itu lebih, ya pilihan yang lebih bijaksana lah. Lanjut ke keyboardnya, ini gue suka banget sama keyboardnya, layoutnya enak dan juga feeling ketiknya itu, tactile-nya itu ada gitu. Gua rasa ini keyboard yang bakal semua orang suka gitu. Paling arrow key-nya aja yang gua kurang srek ya. Kalau dia punya left and right itu gede, tapi atas bawah kecil itu selalu kurang enak untuk dipencet. Kadang bisa salah pencet. Jadi ya, itu aja arrow key-nya kurang enak, tapi the rest itu nyaman banget untuk ketik. Di bagian keyboardnya nggak ada power button, karena power button-nya itu ada di sebelah sini, yang bisa juga dipakai untuk sidik jari gitu, untuk login ke Windows-nya. Di bagian trackpad-nya ini cukup besar, lebih kepanjang sih sebenarnya daripada besar, tapi buat gue sih nggak ada masalah. Tracking-nya itu halus dan on point, udah ada Windows Precision Driver juga, dan juga semua gesturnya itu kerasa smooth like butter. Criminal undercover. Untuk portsnya di sebelah kiri kita ada USB-C for charging. Untuk chargernya sendiri kita dapat yang 65 watt dan juga kabelnya udah USB-C. Terus ada USB 3.0 dan juga ada HDMI. Dan di sebelah kanan itu ada USB 2.0 dan juga 3,5 mm audio jack. Sayang banget nggak ada SD card reader. Apalagi kalau untuk orang-orang yang memang mau pakai edit sekali-sekali ya, ini bakal lebih enak aja kalau ada SD card reader yang built-in di sini gitu. But then again, di sisi lain sih ini memang laptop yang bukan didesain ke orang-orang yang ngedit gitu. Ini lebih ke orang-orang kantoran. Tapi nonetheless bakal asik aja kalau ada SD card reader. Untuk speknya ini pakai Intel Core i3 yang generasi ke-10, jadi bukan generasi yang terbaru ya. Kalau kayak yang si Xiaomi itu dia pakai generasi yang ke-11. Untuk performance di Geekbench 5, single core-nya itu di 1037 dan multi-core-nya itu di 2552. Kalau kita bandingin sama i3 11 Gen yang ada di Xiaomi, itu lumayan lebih rendah sedikit lah, terutama di single core-nya. Tapi ya walaupun lebih rendah, ini tetap chip yang udah powerful lah untuk kegiatan sehari-hari. Kalau mau ekspor foto RAW dari Lightroom yang udah diedit, itu memakan waktu sekitar 1 menit dan 50 detik. Dan kalau ekspor video 5 menit yang udah diedit gitu, ada color grading, ada musik dan lain-lainnya, itu sekitar 17 menit dan 13 detik. Sekalian juga pas lagi ekspor video, gue cek suhunya itu sekitar di 70-an derajat lah, 75, 74 gitu, which is masih suhu yang aman banget. Untuk integrated GPU-nya ya udah cukup lah ya untuk kegiatan sehari-hari. Dan kalau mau main game yang ringan-ringan gitu kayak Dota 2, itu bisa lah di 60-an FPS di settingan yang paling rendah. RAM-nya itu 8GB dan udah dual channel, jadi lebih lega ya. Sayangnya ini kita nggak bisa ganti karena RAM-nya udah disolder di motherboard-nya.
Untuk storage-nya itu kita bisa ganti, tapi yang bawaannya itu di 256 GB dan kecepatannya itu udah cepet banget gitu, sekitar di 3500 Mbps read dan juga 2300 Mbps write. Di sini kita dapat 56 Wh battery yang diklaim itu tahan sampai 13 jam. Dan untuk pemakaian gua sih pemakaian yang ringan-ringan aja ya, kayak untuk nonton video YouTube, Netflix, browsing, dan juga kayak ngetik-ngetik gitu. Dan gue pakainya on off gitu sih, nggak pakai terus-terusan. Dan itu tahan sampai 3 hari gitu, which is udah kuat banget sih menurut gue. Definitely ini sebuah laptop yang gue bisa confident untuk bawa keluar tanpa bawa charging gitu. Jadi nice. Untuk speakernya ini downfiring speaker yang oke lah, itu nggak gimana-gimana banget sih, karena ya namanya downfiring ya biasa gitu-gitu aja gitu. Tapi definitely udah cukup untuk kegiatan sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya fitur utama dari laptop ini tuh Huawei Share gitu. Dimana kalau misalkan kita punya barang-barang Huawei lain kayak tablet atau HP gitu, kita bisa pakai ini untuk connect ke laptopnya. Kalau kayak tablet itu bisa jadi layar kedua, dan juga HP mungkin bisa kayak ada layar kecilnya gitu di sini. Jadi kita bisa navigate dia punya HP di laptop kita. Dan gua rasa itu enak sih kalau misalkan kita memang di ekosistemnya Huawei gitu. Oke, jadi sebenarnya dari segi spek sih gue actually sangat puas sih dengan yang Huawei bisa berikan di harga 8,9 juta. Yang paling penting sih buat gue, kita dapat IPS panel yang udah enak banget di mata, kita dapat build quality yang lumayan kokoh, dan juga desain yang sangat pleasing di mata. Walaupun ini lebih mahal daripada si Xiaomi kemarin, dan juga dalam segi spek sih si Xiaomi menang ya, karena dia generasi yang lebih baru gitu. Tapi secara overall sih gue rasa si Huawei ini tetap lebih menang. Dari segi penggunaan sehari-hari sih gue udah pakai ini sebagai kayak daily driver gitu, untuk ketik script dan lain-lain, balas email lah. Ini tuh udah pas banget lah, gue nggak ada komplain sebenarnya. Kalau gue mau picky banget ya, paling ya kayak posisi webcam yang kurang enak ya, dan juga arrow key-nya paling. Tapi selain itu gue nggak terlalu ada komplain banyak sih. Mungkin satu hal lagi, karena gue punya mindset sebagai editor ya gitu. Jadi gue pengen laptop tuh yang lebih capable lah daripada ini. Walaupun ini bisa ya, tapi nggak sekuat itu gitu. Tapi ya balik lagi, ini kan memang laptop yang bukan untuk editor. Memang untuk orang kerja sehari-hari aja gitu. Jadi kalau misalkan gue buang mindset editornya gitu, gue rasa ini adalah laptop yang sangat worth to buy lah untuk orang-orang yang memang pengen pakai ini untuk kerjaan sehari-hari. Udah dapat Microsoft Office juga, jadi ya udah lengkap gitu paketnya. Jadi ya, gua rasa kalian juga bisa suka ya sama laptop satu ini kalau memang kalian lagi di market untuk cari-cari laptop yang kayak gini. Pastiin aja kalian nggak apa-apa dengan posisi webcamnya itu. Oke, gua rasa itu aja. Untuk kalian yang tertarik beli produk ini, bisa pergi ke blibli.com karena mereka udah ada official Huawei Store di sana, bisa gratis ongkir dan juga bisa refund hingga 15 hari gitu. Jadi ya, gue bakal kasih linknya untuk kalian yang tertarik. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.